Bayangkan sebuah peradaban yang berkembang pesat, kota-kota yang dipenuhi cahaya ilmu, arsitektur yang megah, dan pemikiran yang melampaui zamannya. Sebuah peradaban yang tak hanya menaklukkan wilayah, tetapi juga hati dan pemikiran manusia. Tapi bagaimana peradaban ini pertama kali masuk ke Eropa? Siapa tokoh-tokoh penting di baliknya? Dan bagaimana Islam meninggalkan jejak yang masih terasa hingga hari ini? Inilah kisah asal-usul Islam di Eropa. Perjalanan Islam ke Eropa dimulai bukan dengan pedang, tetapi dengan perdagangan. Di abad ke-7, pedagang Muslim dari Timur Tengah dan Afrika Utara telah menjalin hubungan dengan Eropa, terutama melalui Laut Mediterania. Pelabuhan-pelabuhan di Italia, Spanyol, dan Prancis menjadi saksi bisu pertemuan peradaban ini. Namun titik balik besar terjadi pada tahun 711 Masehi ketika pasukan Muslim di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar dari Maroko menuju semenanjung Iberia. Tariq bin Ziyad, seorang jenderal berbakat dari dinasti Umayyah, memimpin pasukan sekitar 7.000 orang, sebagian besar berasal dari suku Berber. Mereka menghadapi pasukan Visigoth yang jauh lebih besar di bawah Raja Roderick. Namun dengan strategi cerdas dan semangat juang yang tinggi, pasukan Muslim berhasil menang dalam pertempuran Guadalete. Kemenangan ini membuka jalan bagi berdirinya kekuasaan Islam di Spanyol, yang kemudian dikenal sebagai Andalusia. Kota-kota seperti Cordoba, Seville, dan Granada berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Islam tidak hanya membawa ekspansi militer, tetapi juga ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang cemerlang. Di bawah pemerintahan Umayyah di Andalusia, Cordoba menjadi salah satu kota paling maju di dunia. Di saat sebagian besar Eropa masih berada dalam zaman kegelapan, dari sini, cahaya ilmu pengetahuan bersinar terang. Di Andalusia muncul para ilmuwan besar seperti Al-Zahrawi, bapak bedah modern yang menciptakan alat-alat bedah yang masih digunakan hingga kini. Ibn Rushd, seorang filsuf yang pemikirannya mempengaruhi Eropa abad pertengahan, kontribusi besar dalam matematika, astronomi, serta arsitektur yang masih bisa kita saksikan hingga sekarang. Meskipun kekuasaan Islam di Andalusia berakhir pada tahun 1492 setelah jatuhnya Granada ke tangan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, warisan Islam tidak pernah benar-benar hilang. Dari kata-kata dalam bahasa Spanyol yang berasal dari bahasa Arab hingga teknik irigasi yang masih digunakan di pertanian Eropa, jejak Islam tetap ada dalam seni arsitektur dan bahkan dalam ilmu pengetahuan yang menjadi dasar bagi kebangkitan Eropa di era Renaissance. Hari ini, Islam masih menjadi bagian dari wajah Eropa dengan jutaan Muslim yang tinggal di berbagai negara. Dari sejarah, kita belajar bahwa peradaban berkembang bukan karena konflik, tetapi karena pertukaran ilmu, budaya, kematangan ide-ide besar. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah ini? Beritahu kami di kolom komentar.